Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alisa Iria dari Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh Universitas Gadjah Mada. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat web GIS dan geospasial master dengan tema pemetaan jangkauan fasilitas kesehatan dasar di Kabupaten Pak-Pak Barat. Web GIS ini dibuat untuk memetakan persebaran puskesmas dan menganalisis jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Pak-Pak Barat dengan metode buffer radius 3 km. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada software GIS, software Visual Code, dan beberapa data vektor seperti titik persebaran puskesmas, jaringan jalan, persebaran permukiman, dan wilayah administrasi. Kemudian kita lanjut ke tutorialnya. Jadi di QGIS saya telah memasukkan beberapa data vektor seperti yang telah saya sebutkan tadi, dan juga data vektor ini telah saya simbolisasi dan saya klasifikasikan berdasarkan jenis yang ada. Contohnya jaringan jalan yang saya klasifikasikan berdasarkan jenis jalannya menjadi jalan arteri, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapak. Di bagian jalan ini saya visualisasikan berdasarkan tingkat besarnya jalan atau kepentingan jalan tersebut. Misalnya jalan arteri yang menjadi jalur umum penghubung antar kabupaten sehingga jalannya memiliki ukuran simbol yang lebih besar. Sementara itu jalan lokal memiliki ukuran yang lebih kecil, jalan lain memiliki ukuran yang lebih kecil lagi, dan jalan setapak ukurannya kecil-kecil dengan simbol yang garis patah-patah. Kemudian untuk administrasi di Kabupaten Pak-Pak saya klasifikasikan berdasarkan kecamatan yang ada menjadi beberapa kecamatan seperti ini. Kemudian saya juga menambahkan base map berupa OSM standar yang saya tambahkan melalui plugins Next.js QMS. Kalian bisa menambahkan melalui bagian samping atau bagian web di atas ini. Namun jika di bagian web belum ada Quick Map Service, kalian harus mendownload plugins di bagian sini seperti itu. Kalian search saja Quick Map Service. Jika sudah muncul, kalian pilih yang ini, kalian install, dan dia akan muncul simbol seperti ini atau muncul di bagian web seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti itu. Kemudian untuk membuat web GIS, saya akan mengganti judul melalui properties. Di title ini saya ganti menjadi web GIS Kabupaten Pak-Pak Barat, peta jangkauan fasilitas kesehatan dasar, dengan author saya ganti menjadi nama saya. Namun kalian juga dapat membuatnya sebagai default. Jika kalian tidak ingin menambahkan title ini, kalian tidak perlu memasukkannya, tidak apa, seperti itu. Kemudian kita buka di bagian jika ingin membuat web GIS, kita perlu menginstal plugins dengan nama QGIS to Web seperti ini. Jika sudah terinstall, dia akan muncul di bagian atas dengan simbol seperti ini, atau kalian dapat membukanya di bagian web seperti Next.js QMS tadi. Nih, kalian buka ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian ini akan ada semua layers yang telah kita masukkan di awal tadi, seperti puskesmas, jalan, permukiman, dan lain-lain. Di bagian layers ini akan ada pilihan visible dan pop-ups. Di sini saya hanya ingin menampilkan pop-ups dari layers administrasi kecamatan dengan data nama objek, nama kecamatan, dan provinsi, itu saja. Sedangkan di layers lain saya tidak ingin menampilkan pop-ups. Di bagian paling bawah akan ada layers OSM
OSM standar. Kalian bisa menjadikannya base map dengan cara menceklis ini. Namun jika kalian ingin menambahkannya secara manual melalui Visual Code itu juga bisa, namun akan lebih sulit. Caranya kalian buka web Leaflet.js ini, nanti akan muncul tampilan di awal di bagian overview ini. Nah, kalau tampilannya masih seperti ini, kalian buka di bagian tutorials. Kalian pilih yang di paling atas, yaitu Leaflet Quick Start Guide. Di bagian sini kalian bisa klik kanan, kalian pilih yang Inspect. Di bagian kanan ini kan sudah muncul beberapa banyak script yang panjang nih. Untuk menambahkan base map, kalian pilih di bagian script ini. Kalian copy and paste ke bagian Visual Studio Code ini, seperti itu. Nanti diletakkan di bagian atas sini kopinya. Namun untuk di bagian yang circle dan lain-lain ini diletakkannya di bagian bawah. Di sini setelah ini, sebelum overlays tree, seperti itu. Namun supaya lebih mudah, jadi saya menggunakan base map yang ada pada QGIS, jadi tidak perlu menambahkan melalui Leaflet.js seperti itu. Namun script pada Leaflet.js tetap saya gunakan, tetap di bagian yang const circle ini untuk membuat buffer jangkauan puskesmas, tapi telah saya modifikasi. Balik ke QGIS, di bagian slash ini jika kalian sudah merasa cukup, kalian bisa lanjut ke bagian appearance. Di bagian sini akan ada beberapa bagian seperti title, abstract, layers list, dan beberapa lainnya. Di sini saya ingin menambahkan title, jadi saya memilih yang ini dipilih tempatnya. Jadi saya ingin menambahkan di bagian atas kiri. Kemudian untuk abstrak saya biarkan none karena saya tidak ingin menambahkan apapun. Dan di bagian layers list saya ganti menjadi yang expand ini. Lanjut ke bagian bawah, jika kalian ingin menambahkan beberapa fitur lainnya, kalian bisa memilih yang ada. Seperti ini contohnya, ada measure tool, saya ingin menambahkannya, jadi saya ubah menjadi metric. Kemudian buat address search, saya ubah menjadi yang nominatim OSM gini. Kalau kalian ingin menambahkan layer search, itu juga bisa, kalian bisa pilih layer mana yang ingin ditambahkan, seperti itu. Nah, buat template-nya saya memilih yang full screen. Jika kalian ingin mengubah widget icon atau background-nya itu juga bisa, nanti kalian pilih di bagian ini. Saya ingin menggunakan warna yang seperti ini. Terus ini ada aturan buat yang skala sama zoom-nya. Buat zoom maksimalnya saya pilih yang 28 dan minimalnya saya pilih yang 1, seperti itu. Kemudian juga jika di bagian ini dirasa sudah cukup, kalian bisa lanjut ke export. Buat bagian file penyimpanan, kalian nanti bisa pilih di file manapun. Jadi di bagian exported ini kalian klik titik 3, kalian pilih penyimpanan yang kalian inginkan. Saya ingin di bagian praktikum ini saja. Udah. Terus buat precisionnya saya pilih yang maintain saja. Buat yang minify JSON file, ini tidak saya pilih karena saya tidak ingin menghasilkan ukuran filenya, jadi saya biarkan saja seperti ini, kosong. Nah, buat yang di bagian bawah, jika kalian ingin menggunakan leaflet, kalian pilih yang leaflet. Namun jika kalian ingin menggunakan yang open layers, kalian pilih yang ini. Namun pada tutorial kali ini saya ingin menggunakan leaflet. Jika sudah, kalian
export saja, tunggu sebentar, maka dia akan langsung membuka ke web seperti ini. Jadi ini ada tampilan legenda dari semua layer yang telah saya masukkan. Terus ini ada judul, ini ada zoom in, zoom out, seperti itu. Ini ada tools buat mengukur, kita tinggal menambahkan titik-titik seperti ini. Selain mengukur jarak, tools ini tuh juga dapat mengukur luas, seperti ini contohnya. Terus di bagian search ini kita bisa mengetikkan wilayah mana yang ingin kita cari, contohnya wilayah Pak. Nah, akan muncul di sini, kita klik. Nah, dia akan langsung muncul ke titik utama dari wilayah yang kita pilih tuh, seperti ini contohnya. Nah, namun di hasil WebGIS ini belum ada buffer dari jangkauan fasilitas kesehatan. Jadi kita perlu menambahkan geospatial map dengan cara membuka index di bagian visual code. Nah, kita pilih yang bagian indeks ini, kita klik kanan dan kita buka dengan Visual Studio Code. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita hanya perlu mengcopy script yang telah dimodifikasi dari script pada Leaflet.js ini. Nah, karena pada kali ini saya hanya ingin menambahkan buffer, jadi saya hanya memodifikasi bagian circle ini. Terus jika kalian ingin menambahkan yang lain, kalian bisa menambahkan poligon seperti ini. Nanti di bagian poligon ini dibutuhkan lebih banyak titik koordinat. Jika di bagian circle hanya dibutuhkan satu titik sebagai titik tengah, di bagian poligon ini dibutuhkan beberapa titik sebagai titik sudut-sudut seperti itu. Ini ada bagian pop-ups juga, kalian ingin menambahkan pop-ups apa seperti itu. Dan hasil modifikasi script saya menjadi seperti ini. Ini ada titik koordinat dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pak Barat. Kemudian di bagian sini ada circle-nya, ada warnanya merah, terus fill color-nya F03, opacity-nya 0,3 dan radiusnya 3000. Radius di sini tuh di dalam satuan meter. Jadi kita jika ingin menuliskan kilometer harus dikonversi dulu menjadi satuan meter seperti itu. Nah, di bagian bind pop-ups ini kalian bisa mengganti sesuai keinginan kalian. Contohnya, saya ingin mengganti menjadi jangkauan puskesmas radius 3 km seperti itu. Maka nanti dia akan muncul di tampilan WebGIS kita ketika diklik di bagian buffer. Jadi dari koordinat yang telah saya modifikasi ini, kita copy ke Visual Code di bagian insert the button at the beginning of the search control, setelah tanda titik peti ini dan sebelum var overlaid tree. Kita copy, jangan lupa dirapikan dan dipastikan tidak ada yang terlewat atau salah, karena jika salah buffer tersebut tidak akan muncul. Kemudian kita save, kita buka kembali dan kita reload. Nah, maka akan muncul tampilan buffer seperti ini. Wilayah yang memiliki ketebalan tinggi itu berarti dia ada banyak puskesmas dan jangkauannya sangat tinggi. Sedangkan wilayah yang opacity-nya rendah ini berarti cukup jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan dasar di Kabupaten Pak Barat ini.
di bagian script di Visual Code ini kalian juga bisa menambahkan beberapa hal lain seperti skala, kemudian insert dan lain-lain, dan menambahkan script mirip seperti tadi, seperti itu. Dan di tampilan web ini ketika diklik akan muncul pop-up seperti yang telah kita tuliskan tadi, dimana muncul di jangkauan puskesmas radius 3 kilo. Terus di bagian sini muncul pop-ups yang batas administrasi tadi, wilayah administrasi, seperti itu. Jadi sekian tutorial membuat web GIS dan geospatial map ini. Terima kasih sudah menonton.